Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Fajri dengan NIM 1041621, dosen bimbing Bapak Dr. Andi Harapan Siregar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi untuk sidang preview 3 tugas akhir Teknik Arsitektur Unikum 2021. Pada kali ini pembahasan saya akan bagi menjadi 3. Yang pertama data proyek, yang kedua teba dan konsep, 3 penerapan teba dan konsep ke dalam perancangan pasar tradisional. Yang pertama data proyek pasar tradisional. Lokasi perancangan berada di Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten, dengan mencoba memaksimalkan potensi wilayah Kecamatan Pulau Ampel secara optimal dengan mengikuti peraturan daerah tersebut. Lalu tema dan konsep pasar tradisional Pulau Ampel. Tema yang diangkat yaitu tema modular, mengacu pada standar pasar rakyat atau pasar tradisional yang diatur oleh di Menteri Perdagangan. Lalu dari tema modul tersebut akan berdampak pada furnitur dan material, lewat bangunan, dan beban massa. Yang pertama, bentang 72 x 36 meter berdasarkan perhitungan kebutuhan ruang pada pasar tradisional Bojonegara dan Pulau Ampel. Lalu ditentukan grid 6x4 berdasarkan tema dari yang mengacu pada SNI tersebut. Lalu peletakan modul pedagang dengan grid-grid tersebut. Didapatkan layout sederhana dengan memanfaatkan modul ruangan secara maksimal, meminimalkan sekat dan dinding pembatas. Kemudian digunakan sistem modular. Jadi seluruh pasar Pulau Ampel didesain secara modular dengan kebutuhan area didistribusikan ke dalam beberapa modular blok unit untuk memudahkan klasifikasi zona berdasarkan perbedaan komoditi dagangan. Dan kemudian orientasi wayfinding kemudian tercipta dari sistem model tersebut dengan grip 6x6, maka didapat luas pedagang 2 meter persegi dan sirkulasi 1,8, di mana standar besaran ruang tersebut mengacu pada standar pasar rakyat. Lalu konsep gubahan perancangan pasar tradisional Pulau Ampel ini kami coba mengangkat isu lokalitas daerah Kecamatan Pulau Ampel, Provinsi Banten. Yang pertama, dilihat bahwasanya gubahan atap mengadopsi dari sistem tradisional rumah suku Baduy, yaitu suku Sunda. Jolong apak kemudian digubah menjadi lebih modern. Lalu ornamen fasad yang dinamis dikarenakan lokasi perancangan dekat dengan laut yang berbatasan dengan selat, merupakan sisi telur Pulau Jawa. Lalu detail modul pedagang ada 3, yaitu telasaran, los, dan kios. Yang pertama telasaran dibagi menjadi area kering dan area basah dengan modul 2x1 dan 2x2. Di mana telasaran merupakan modul pedagang di halaman luar pedagang dengan tinggi 15 cm yang dipisahkan menyesuaikan kebutuhan modul pasar. Di sini terlihat isometri atau letak dari modul tersebut di desain. Yang kedua los dibagi menjadi area kering dan basah dengan luas 2x1 dan 2x2 dengan terdiri dari etalase, dagangan terbuka, sibet terbuka, dan memiliki sifat modul permanen dengan tujuan agar dapat dipindah menyesuaikan kebutuhan sesuai modul pasar. Yang ketiga kios menjadi area kering dan area basah dengan luas 3x3 dan 3x4. Lalu pada interior pasar juga menggunakan konsep kontinuitas jalur yang digunakan untuk menguatkan akses koridor. Konsep ini dengan tujuan untuk mengarahkan visual pejalan kaki dalam mengelilingi pasar. Usul penguatan jalur berupa penggunaan pada plafon, penataan mengikuti jalur sirkulasi serta dipertegas dengan pattern garis-garis yang menerus. Ini menggunakan material palet bekas yang kerap menjadi sampah di pasar tradisional dengan finishing kayu pitur dan vernis. Lalu drainase pada area basah pasar sehingga tidak menciptakan becek pada
pasar tradisional dipadukan dengan konsep material expose. Lalu penerapan konsep ke dalam perancangan. Pertama, sirkulasi ruang luar terhadap ruang dalam. Yaitu satu, untuk pengelola kami tempatkan di area belakang, tepatnya pada sisi kanan, di mana sirkulasinya pun terpisah dengan area pengunjung, sehingga dapat leluasa apabila dia terjadi kegiatan loading dock barang. Yang kedua, pembeli atau pengunjung datang bisa datang dari sisi utara dan sisi timur. Lalu nelayan tepatnya di area bawah yaitu sisi selatan, apabila nelayan yang sudah menangkap ikan dapat langsung melakukan kegiatan jual beli pelelangan ikan di pasar Pulau Ampel, langsung masuk ke area basah. Lalu ada juga penjual ikan. Yang dimaksud penjual ikan di sini adalah seseorang yang membeli di pelelangan ikan untuk dijual kembali ke kampung-kampung menggunakan motor dan drum-drum dirijen. Maka sirkulasinya di area belakang, lalu parkir, lalu melakukan transaksi dan pulang, sehingga tidak mengganggu apabila ada pengunjung dari sisi yang lain. Lalu gambar kerja, terdapat block plan. Yang pertama, akses mobil pada area A, lalu B, arah motor, C itu pengunjung, dan di tengah ini pasar tradisional sendiri. Sisi E merupakan akses loading dock pada area bawah, dan lantai atasnya menggunakan tangga yang langsung menerus ke lantai 2. Begitupun pada sisi D, di mana bertujuan agar apabila ada pengunjung yang ingin langsung mengakses area kering, dapat langsung ke lantai 2 tanpa harus lebih dulu memasuki area basah di lantai 1. Lalu di sini terdapat seperti selasar dan amphitheater untuk masyarakat dan pengguna pasar menikmati pantai. Lalu set plan berupa gundukan-gundukan landscape yang di bawahnya dijadikan sebagai area parkir. Lalu yang tadi sudah dijelaskan di area sirkulasi. Lalu di lantai 1 merupakan area basah, kering yang dapat diakses langsung menuju ke lantai ini dari sisi timur dan barat. Lantai 2, lalu dan lantai 3 merupakan kios-kios, dan lantai 4 merupakan musola dan area bermain anak. Lalu terdapat gambar kerja potongan dengan skala 1:200 dengan floor to floor 3 meter dan menggunakan material konstruksi atap yaitu space truss. Lalu ini tampaknya, tepatnya tampak samping kanan. Lalu ini potongan B, floor to floor 3 meter, terlihat di tengahnya yaitu void. Lalu ini tampak depannya. Lalu terdapat gambar kerja isometri utilitas, yaitu air bersih air kotor, utilitas pemadam kebakaran, dan utilitas titik lampu. Lalu ini perspektif eksterior, tepatnya pengambilan view dapat dilihat pada key plan yang memperlihatkan dari sisi selatan, yaitu sisi laut. Lalu perspektif eksterior, lalu perspektif interior. Ini suasana eksterior pada area plaza, di mana tangga juga memiliki dua fungsi. Selain sebagai akses yang langsung menuju lantai 2, dapat digunakan juga sebagai tempat duduk untuk menikmati area plaza apabila diadakan event kegiatan pasar, sehingga area ini dapat dijadikan area komunal pasar. Ini perspektif mata burung pada sisi memperlihatkan area plaza dan entrance dari sisi timur. Ini perspektif memperlihatkan area entrance dari sisi barat, di mana area bawahnya ini sirkulasi untuk loading dock dan pengunjung bisa langsung ke atas
menuju lantai 2 yaitu area kering, di mana ini merupakan tempat duduk, menikmati pantai dan sekaligus nelayan apabila mendapat hasil laut langsung dilakukan transaksi jual beli ke dalam area pasar. Ini video animasi dari pasar perancangan Pulau Ampel. Memperlihatkan area plaza. Ini pengunjung dari sisi barat apabila ingin langsung mengakses lantai 2 yaitu area kering. Lalu ini area pelelangan ikan hasil tangkap laut Pulau Ampel, di mana Kecamatan Pulau Ampel merupakan komoditi nelayan dengan pensuplai ikan terbesar di Kabupaten Serang sisi utara. Ini area komunal pantai. Nelayan dapat langsung melakukan pelelangan dengan masuki landscaper tersebut. Ini perspektif mata burung yang memperlihatkan keseluruhan bangunan pasar tradisional. Pasar tradisional Pulau Ampel ini dirancang dengan memanfaatkan potensi Kecamatan Pulau Ampel sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi, mensejahterakan masyarakat daerah, serta menaikkan citra daerah Pulau Ampel. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.